tentang ruang lingkup akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amar Ica Suryaniblum dengan NIM 23021035, nomor absen 03. Saya Vina Maulidia, NIM 23021047, nomor absen 15. Nama saya Rosi Revianti dengan NIM 230111058, nomor absen 25. Saya Syakita Fakaparolesti dengan NIM 23031062 dengan nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Andrea Firmandani dengan NIM 23021063 dengan nomor absen 30. Langsung saja kita ke materi ruang lingkup akuntansi berikut ini. Pengertian akuntansi. Secara sederhana, pengertian akuntansi dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya, yaitu akuntansi dan syariah. Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengiktisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Definisi bebas dari syariah adalah aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika mempelajari akuntansi syariah dibutuhkan pemahaman yang baik mengenai akuntansi sekaligus juga tentang syariah Islam. Selanjutnya, pengertian akuntansi ada dua alasan utama mengapa akuntansi syariah diperlukan, yaitu tuntutan untuk pelaksanaan syariah dan adanya kebutuhan akibat pesatnya perkembangan transaksi syariah. Dalam hal ini, para ahli banyak memberikan pendapatnya mengenai pengertian dari akuntansi syariah ini. Di antaranya ialah pendapat dari Dr. Omar Abdul Zaid, Sofyan S. Harahap, Adnan M. Ahyar, Napier, dan Tosikabul Hayasi. Menurut Dr. Omar Abdul Zaid, beliau, akuntansi syariah ialah suatu aktivitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang sesuai dengan syariat dan jumlah-jumlahnya. Di dalamnya tercantum catatan-catatan yang representatif serta berkaitan dengan pengukuran dengan hasil-hasil keuangan yang berimplikasi pada transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, dan keputusan-keputusan tersebut yang bertujuan untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat. 2. Menurut Sofyan S. Harahap, dalam bukunya Akuntansi Islam, beliau mendefinisikan akuntansi Islam atau akuntansi syariah pada hakikatnya ialah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariat Islam. Akuntansi syariah ada dua versi. Akuntansi syariah yang secara nyata telah diterapkan pada era di mana masyarakat menggunakan sistem nilai Islami, khususnya pada era Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin, dan pemerintah Islam lainnya. Kedua, akuntansi syariah yang saat ini muncul dalam era di mana kegiatan ekonomi dan sosial dikuasai dihegemoni oleh sistem nilai kapitalis yang berbeda dari sistem nilai Islam. Kedua jenis akuntansi itu bisa berbeda dalam merespon situasi masyarakat
bertujuan untuk membantu mencapai keadilan sosial ekonomi al-falah. Selain itu, juga untuk mengenal sepenuhnya akan kewajiban kepada Tuhan, individu dan masyarakat yang berhubungan dengan pihak-pihak terkait pada aktivitas ekonomi seperti akuntan, manajer, auditor, pemilik, pemerintah sebagai sarana bentuk ibadah. Yang keempat, menurut Napier, berbeda lagi dengan Napier, ia menjelaskan bahwa akuntansi syariat ialah bidang akuntansi yang menekankan pada dua hal, yakni akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas tercermin dari tauhid, yakni dengan menjalankan segala aktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan Allah. Sedangkan pelaporan ialah bentuk pertanggungjawaban kepada Allah dan manusia. Selanjutnya ada pengertian akuntansi menurut Toshikaku Hayashi. Beliau menyebutkan bahwa akuntansi syariah ialah akuntansi yang berkonsep pada hukum syariah yang berasal dari Tuhan yang bukan ciptaan manusia. Akuntansi syariah menuntut agar perusahaan memiliki etika dan tanggung jawab sosial, bahkan pertanggungjawaban akhirat, di mana setiap orang akan diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya di dunia. Dari berbagai pendapat di atas, dapat kita simpulkan akuntan syariah ialah proses akuntansi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Lebih jelasnya ialah suatu proses akuntansi untuk transaksi-transaksi syariah seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, dan lainnya. Selanjutnya ada konsep akuntansi syariah. Pengertian akuntansi syariah dari sudut pandang lugha atau bahasa Arab adalah al-muhasabah. Kata al-muhasabah berasal dari masdar hasaba yuhasbu yang memiliki arti menghitung atau mengukur. Prasetyo 2018. Secara istilah, al-muhasabah memiliki berbagai asal-kata, yaitu asabah yang berarti menjaga atau mencoba mendapatkan. Juga berasal dari kata ihtiasabah yang berarti mengharapkan pahala di akhirat dengan diterimanya kita seseorang dari Tuhan. Juga berarti menjadikan perhatian atau mempertanggungjawabannya. Jika kata muhasabah dikaitkan dengan ihtisab dan citranya dikaitkan dengan catatan, maka artinya adalah perbuatan seseorang secara terus-menerus sampai pada pengadilan akhirat dan melalui timbangan atau mizan sebagai alat mengukurnya, serta Tuhan sebagai akuntannya. Prinsip-prinsip akuntansi syariah. Ada beberapa hal yang menjadi aspek ruang lingkup akuntansi syariah. Berikut akan kami sajikan beberapa aspek yang menjelaskan tentang ruang lingkup akuntansi syariah. Yang pertama, prinsip-prinsip menurut Muhammad dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 ada 3 nilai yang menjadi prinsip dasar dalam operasional akuntansi syariah, yaitu nilai pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran. Yang pertama, prinsip pertanggungjawaban. Dalam kebudayaan kita, umumnya tanggung jawab diartikan sebagai keharusan untuk menanggung dan menjawab, dalam pengertian lain yaitu suatu keharusan untuk menanggung akibat yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang dalam rangka menjawab suatu persoalan. Pertanggungjawaban berkaitan langsung dengan konsep amanah, di mana implikasinya dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Pertanggungjawabannya diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Dua, prinsip keadilan. Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak-hak dan kewajiban. Keadilan terletak pada keharmonisan untuk hak dan menjalankan kewajiban. Atau dengan kata lain, keadilan adalah keadaan bila setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan bersama. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara
Indonesia atau oleh Purwadinata ditemukan arti kebenaran yaitu satu, keadaan yang benar atau cocok dengan hal atau keadaan sesungguhnya. Yang kedua, sesuatu yang benar atau sungguh-sungguh ada, betul demikian halnya. Yang ketiga, kejujuran, ketulusan hati. Yang keempat, selalu izin, perkenaan. Yang kelima, jalan kebetulan. Sedangkan menurut Aristoteles mendefinisikan kebenaran adalah soal kesesuaian antara apa yang diklaim sebagai diketahui dengan kenyataan yang sebenarnya. Benar dan salah adalah soal sesuai tidaknya apa yang dikatakan dengan kenyataan sebagaimana adanya. Kebenaran terletak pada kesesuaian antara subjek dan objek, yaitu apa yang diketahui subjek dan realitas sebagaimana adanya. Berdasarkan definisi-definisi di atas, jika dikaitkan dengan akuntansi syariah, maka kebenaran yang dimaksud adalah kesesuaian antara apa yang dicatat dan dilaporkan dengan apa yang terjadi sebenarnya di lapangan. Selanjutnya ada dasar hukum akuntansi syariah. Dasar hukum akuntansi pertama Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan kaidah fiqhiyah. Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 282, Quran surat Asy-Syu'ara ayat 181 sampai 183. Kedua, pendapat ulama. Ketiga, Ibnu Abidin berkata, catatan pembukuan seorang agen atau maklar dan kasir bisa menjadi bukti berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Selanjutnya ada kaidah fikih. Pada dasarnya, segala bentuk muamalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkan. Quran surat An-Nisa ayat 58. Atau berlaku adil. Quran surat An-Nahl ayat 90, berbuat adil dan benar. Selanjutnya, pengguna akuntansi syariah. Yang pertama ada investor. Investor dan penasehat berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas syariah untuk membayar dividen. Dua, pemberi dana tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana dapat dibayar pada saat jatuh tempo. Yang ketiga, pemberi dana syirkah temporer. Pemilik dana syirkah temporer yang berkepentingan akan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan investasi dengan tingkat keuntungan yang bersaing dan aman. Yang keempat, pemilik dana titipan. Pemilik dana titipan tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana titipan dapat diambil setiap saat. Yang kelima, pembayaran dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Pembayaran dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta mereka yang berkepentingan akan informasi mengenai sumber dan penyaluran dana tersebut. Yang keenam, pengawasan syariah. Pengawasan syariah berkepentingan dengan informasi tentang kepatuhan pengelola entitas syariah akan prinsip syariah. Kesimpulannya bahwa akuntansi syariah adalah suatu seni untuk mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, melaporkan, dan menganalisa yang menggunakan prinsip syariah dalam pelaksanaannya untuk mendapatkan kemaslahatan untuk semua aspek yang ada. Sistem pembukuan atau akuntansi syariah dipraktikkan pemerintah Islam sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab dengan istilah-istilah sebagai berikut. 1. Jaridah al-Kharaj, yaitu bentuk pembukuan untuk mencatat piutang pada individu atas zakat tanah, hasil pertanian, sewa hewan ternak yang belum dibayar, dan cicilan yang telah dibayar. 2. Jaridah an-Nafaqah, yaitu bentuk pembukuan yang digunakan untuk mencatat segala pengeluaran negara. 3. Jaridah al-Mal,
yaitu bentuk pembukuan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran dari zakat. 4. Jariah al-Musadaran, yaitu bentuk pembukuan untuk mencatat penerimaan, denda atau sitaan dari individu. Sedangkan istilah dalam pelaporan dalam akuntansi dikenal dengan dua, yaitu 1. Al-Hikmah. Laporan akuntansi ini menunjukkan dari jumlah keseluruhan dari pendapatan dan pengeluaran yang dibuat setiap bulan. Yang kedua, Al-Hikmah Al-Jami'ah. Laporan akuntansi secara komprehensif ini menunjukkan dari penggabungan antara laporan lebih laba dan neraca atau pendapatan, pengeluaran, surplus, dan defisit belanja untuk aset lancar maupun aset tetap yang dilaporkan di akhir tahun. Dalam praktik akuntansi syariah yang dilakukan oleh entitas syariah dengan berbagai bentuk legalitas, nama dari perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, reksadana syariah, koperasi syariah, leasing syariah, fintech syariah, dan lain-lain. Semua lembaga tersebut memiliki keputusan untuk menerapkan dengan sepenuhnya atau hanya sebagian sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing lembaga atas laporan keuangannya. Bentuk laporan keuangan yang seringkali diminta oleh The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial